Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berdakwah di depan hadirin semua dengan tema pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Islam bagi kalangan pemuda-pemudi. Ketika kita berbicara tentang pemuda-pemudi, maka hakikatnya kita sedang membahas tentang seorang manusia yang akan menjadi harapan bangsa di masa depan. Seseorang yang menentukan baik tidaknya suatu kaum, bangsa, dan negara. Hadirin sekalian, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Namun seringkali kita lupa bahwa setiap detik dari kita berada dalam pengawasannya, sehingga dalam kesendirian, manakala tidak ada orang yang melihat, kita dapat melaksanakan kemaksiatan dengan leluasa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua perbuatan kita. Inilah yang sering kita lupakan. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena lupa bahwa Allah itu selalu mengawasi, maka akan selalu merasa aman apabila secara diam-diam melakukan kejahatan seperti korupsi, mencuri, berzina, dan lain-lainnya. Seandainya setiap saat manusia itu merasa diawasi oleh Allah, maka ia tidak akan berani melakukan perbuatan tercela, kecuali orang-orang yang memang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa baik dirinya suatu kaum, baik dirinya suatu bangsa dan negara tergantung para pemudanya. Jika pemudanya baik, negara pun akan baik. Kebalikannya, jika pemudanya rusak, pemudanya hancur, maka negara pun akan menjadi hancur. Hadirin yang berbahagia, maka solusi satu-satunya bagi problematika ini adalah sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus benar-benar percaya bahwa Allah adalah zat yang maha mampu mengetahui segala gerak-gerik makhluknya, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Kembali kepada ajaran-ajaran Al-Quranul Karim, hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Qaf ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwasannya hakikat manusia secara keseluruhan itu ada malaikat pencatat di dalamnya. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegaskan bahwa Allah lebih dekat daripada manusia daripada urat lehernya. Hadirin yang saya hormati, mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sangatlah banyak. Salah satunya berbuat baik kepada sesama manusia walaupun berbeda agama. Nilai Islam tercermin dalam kebiasaan seperti yang pertama, berkata jujur, karena Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Yang kedua, melaksanakan kewajiban beribadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang ketiga, saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan keluarga, saudara, tetangga, teman. Yang keempat, tidak melakukan hal-hal yang bukan haknya, mencuri, korupsi, membayar hutang, dan perbuatan lainnya. Semua itu insya Allah akan tertanam pada diri kalangan pemuda-pemudi yang selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat menimbulkan dampak positif bagi kepentingan kita kelak di akhirat. Dengan begitu, perbuatan kita akan cenderung terkontrol dan cenderung melakukan kegiatan yang baik-baik saja, yakni yang mendatangkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita kerjakan akan mengantarkannya pada akhir kehidupan dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang berbuat baik
orang yang beramal taat, orang yang menghindari maksiat, insya Allah ia akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang menyenangkan. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai pemuda-pemudi Islami yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Hadirin rahimakumullah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga besar manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dakwah bukanlah profesi, tetapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Demikian dakwah singkat saya dengan tema pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Islam bagi kalangan pemuda-pemudi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.